Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Cancer? Oke, ini readingan untuk April 2026. Oke, readingan ini sifatnya umum, energi banyak orang. Ambil positifnya, buang negatifnya. Readingan ini hanya untuk gambaran saja, agar kamu bisa selalu berhati-hati, bisa selalu berwawas diri. Oh ya, sedulur yang hadir, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana nih? Daerah mana yang hadir? Dan bagaimana kondisimu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Cancer, April. Kita akan coba lihat bagaimana di bulan April ini. Kayak biasa, modenya belak-belakan apa adanya. Baik buruk semua akan kusampaikan di sini. Oke, jadi fokus ya. Oke, ntar ya. Aku mau bahas dulu untuk masalah finansial dan juga keuangan ya. Untuk di bulan April 2026, keren ya Cancer tuh untuk tahun 2026 banyak positifnya sih. Ya nggak kerasa nggak sih? Januari oke, Februari memang agak drop. Awal Maret drop, pertengahan Maret sampai akhir bulan Maret banyak positifnya. Dan ini masuk ke bulan Aprilnya. Oke, jadi gini ya, untuk awal bulan April 2026 ini tanggal 1 sampai 10 ya. Semua Cancer hati-hati dalam masalah keuangan. Gitu. Ini ada pengeluaran yang tak terduga. Ya ini bisa tentang dirimu juga, dalam arti apa ya, ada kayak perasaan yang nggak bisa dibendung atau ingin sesuatu yang bisa kemungkinan ini menggebu ya. Gitu. Yang awalnya kamu nggak pingin beli, jadi kepingin beli. Mungkin karena something, entah itu diskon, entah itu brand, entah apapun itu. Itu contohnya ya. Jadi untuk semua Cancer, tanggal 1 sampai 10 kamu harus survive ya dalam segi finansial. Kamu harus banyak nyimpen dan sebisa mungkin hemat lah ya. Dan juga hati-hati dengan kegabutan, hati-hati dengan kondisi dirimu. Karena ya kalau kamu gabut ya gitu sih, biasanya kayak cari hobi, cari apa gitu, pengen sesuatu yang dibeli kayak gitu. Nah itu kan pada akhirnya ngeluarkan uang juga kan. Kayak gitu. Dari segi pengeluaran ya, apapun itu ya, ketika kamu ingin mengeluarkan uang untuk sesuatu harus kamu pikir itu berguna tidak, berfungsi tidak, dampaknya gimana, negatifnya, positifnya, terus nanti ini untuk apa fungsinya gitu. Jadi lebih ke utamakan kebutuhan aja sih gitu. Karena apa? Karena situasi di awal bulan ini sangat tidak menentu ya, sangat-sangat tidak menentu gitu. Kalau nggak hati-hati ya keuangan lu bisa ambles nih di awal bulan. Ya bayangin nih baru awal bulan gitu, jangan sampai lah ya semua Cancer ya. Ya gitu. Nah tapi setelah itu nanti tanggal 10 sampai ke 25 ini banyak hal positif nih. Cancer panen rezeki nih, enak nih rezekinya ya. Ya selama lu nggak boros aja sih gitu. Rezekinya banyak tapi boros ya sama dengan gitu, sama dengan kosong ya gitu. Kadang tuh gini sih, ada pikiran dimana kayak ya udah besok lah, besok ya aku juga dapat duit kok, nanti bulan depan aku gajian lagi kok, ya udahlah aku beli dulu lah inilah itulah. Lur ya janganlah pola-pola kayak gitu masih dipelihara lah ya, capek nanti kamu gitu. Kamu kerja siang malam everyday ya, jangan sampai apa yang sudah kamu kumpulkan itu ya gitulah pada akhirnya lu bisa kayak ngerenung, lu ngelihat isi kamar lu
wow ini barang ini nilainya sekian, ini sekian, ini sekian, jadi pajangan doang gitu. Tapi ya karepmu lah, sakarepmu dhewe lah ya, karena ya duit-duitmu kok ya. Uang-uangmu ya terserahmu mau belikan apa. Cuman aku ngasih pesan aja di sini. Oke, ya di situ situasi membaiknya di tanggal 10. Ya, masuk 11 sih, sorry, 11 ya. Tanggal 11 sampai ke 25. Banyak hal positif di situ, insya Allah rezeki pun juga akan kerasa jauh lebih baik, lebih banyak kelancaran di situ. Makanya fokusnya ke kerjaan ya. Gitu, fokus kerja, fokus cari duit, fokus nabung, kayak gitu sih. Ya, Cancer ya. Kemudian ya itu tadi, tanggal 25 sampai akhir bulannya sangat-sangat tidak menentu lagi, kayak gitu loh. Jadi manfaatkan situasi ketika kamu ngerasa oh rezekinya bagus nih, rezekinya lancar nih. Ya jangan sibuk pengen beli sesuatu, tapi gimana caranya lu ngembangin uang lu sendiri atau mungkin nyimpen lah atau apalah gitu loh. Ya, gitu sih lur. Oke, kemudian untuk soal karir. Ya ini ya gini sih. Kayaknya ya tidak banyak, sekitar 20 bentar ya. 20 sampai 30% orang-orang Cancer itu untuk di bulan April ini berkemungkinan akan pindah kerja, cari loncatan, cari kerjaan baru, atau pingin pindah tempat gitu. Kamu masih kerja di satu perusahaan itu tapi kamu pengen pindah tempat kayak gitu. Dan juga ini teruntuk kamu ya yang mungkin dalam mode bertahan selama ini, ya antara kuat dan gak kuat ya dalam kerjaan itu sendiri. Gak kuatnya sih karena orang-orangnya aja sih sebenarnya ya. Karena ya gimana ya, Cancer itu kan orangnya perasa, intuisi kenceng iya, tapi minusnya perasaannya tinggi, jadi kadang suka baper sendiri dan bla bla bla. Jadi ya gitu. Kadang suka kebawa perasaan aja sih. Oke, jadi untuk kamu, mungkin ada di antara kamu yang sudah punya plan, oh nanti aku di April ini aku mau coba ngelamar ke sana, ngelamar ke sini gitu, atau mungkin ngajukan proposal, permohonan, entah itu kamu pengen pindah tempat, mutasi atau sebagainya. Coba aja. Karena lagi bagus nih gitu. Ya semoga apa yang kau inginkan, apa yang ingin kamu tuju tercapai. Amin ya robbal alamin. Gitu, nothing is impossible. Lu harus percaya dengan diri lu gitu. Percaya dengan Tuhan itu sendiri ya. Kalau niatmu baik, pasti Allah akan membantumu. Gitu sih lur. Ya, saya kembalikan ke kamu lagi sih nantinya ya, karena soal pekerjaan atau karir ya, pindah itu kan bukan hal yang mudah ya. Karena begitu banyak pertimbangan sih, nggak semudah itu lu ngelangkah pergi dari suatu tempat kerja. Karena ya lu tahu nyari kerja susah gitu loh ya. Cuman ya tidak dipungkiri juga bagi orang-orang yang dalam mode bertahan ya gitu. Yang penting lu harus bulat ya. Ingat ya, kalau kamu mau ngambil keputusan dalam segi karirmu, kamu harus bulatkan tekad. Kamu harus benar-benar gitu ya. Jangan terlalu banyak ragu. Kalau terlalu banyak ragu artinya kamu belum siap tuh untuk keluar dari tempat tersebut. Kayak gitu. Dan juga pesan terakhirku di sini, semua Cancer, kamu harus perluas komunikasi ya, perluas pergaulan, karena banyak rezeki yang melalui orang-orang di sekitarmu gitu ya. Ya kembali ke kamu sih nantinya, tapi ingat ya, sesuaikan situasi kamu loh ya, situasi kamu gitu. Kalau kamu ngerasa sekarang oh kerjaanku fine-fine aja kok, ya alhamdulillah, ngapain harus pindah gitu kan. Cuman kalau memang ngerasa sumpek banget, udah gak kuat banget, ya lu silahkan ngambil suatu keputusan gitu. Cuman tuh nanti ya tanggal 11 sampai ke 25 cluenya. Ya energi paling kuat di sini 11 sampai ke 20. Itu kuat banget energinya. Ya lu rasakan sendirilah nanti, banyak hal positif di situ. Ya Cancer ya. Cuman kadang tuh ya gitu sih, Cancer tuh terkadang ya suka maju mundur gitu. Ya ada pola itu sih aku ngerasanya. Jadi kamu tuh kadang punya greget, punya semangat tuh kayak wah banget gitu kan. Nah ketika deketi hari H kayak
Drop lagi. Aduh, nanti gimana ya, bisa nggak ya, ini ya, itu ya. Gitu. Dan ya gitu sih, Cancer isi kepalanya suka ramai sekali. Tapi ya udah, memang bawaan lahir kok, mau gimana gitu. Pikirannya suka ngedumel sendiri, ya gitulah Cancer gitu. Kelihatannya tenang gitu kan, tapi dalam dirinya wah rame itu. Dan kenapa bisa begitu? Ya memang bawaan lahir lu, gimana lagi. Hampir kebanyakan elemen air itu kayak gitu. Elemen air, elemen udara. Nah, gitu. Elemen air ini ada Pisces, Scorpio, Cancer gitu. Kalau elemen udara ada Gemini, Aquarius, satu lagi apa ya, lupa aku satu lagi. Ya googling aja lah gitu. Wow. Ada something di sini. Gini. Biar lebih seru ya, biar lebih konkret. Di bulan ini, bentar saya ulas dulu ya, tentang diri kamu dulu deh ya. Ya di awal bulan ya, situasi tidak menentu tuh banyak hal, bisa tentang keuangan, bisa tentang apapun, termasuk dirimu sendiri nih. Ya ada perasaan yang kosong, ada perasaan yang beku. Ada di antara kamu yang kayak ingin pergi dari suatu kondisi atau lingkungan ya di sini. Mungkin lingkungan, lebih ke lingkungan sepertinya ya. Gitu, karena ya gimana ya, orang-orangnya tadi lah gitu. Aku juga heran sih kadang ya, kenapa ya Cancer tuh kok ada aja sih orang yang julid gitu loh. Padahal ya Cancer tuh orangnya ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya ya nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Asik lah gitu. Ya kadang nyebelin juga sih. Itu tapi kebanyakan Cancer tuh seru lah orangnya gitu. Ya kebanyakan seru. Tapi di sini aku dapat clue-nya ya, untuk di awal bulan tuh kayak kamu ingin pergi. Ya insya Allah kamu bisa pergi deh. Ya ada di antara kamu yang akan keluar, pergi dari lingkungan, dari seseorang gitu. Karena capek. Karena udah nggak ada rasa, udah apa ya, kosong, flat gitu, udah nggak nyaman gitu. Nggak nyaman di suatu tempat atau dengan seseorang tuh nggak nyaman banget sudah. Ya ini sepertinya udah lama ya gitu. Jadi kamu akan memutuskan untuk pergi di situ. Gitu. Oke. Kemudian di sini tentang kamu, Cancer, hati-hati juga untuk di awal bulan ini. Tapi ini clue-nya bisa di awal, bisa di akhir ya. Kalau nggak di awal bulan ya di akhir bulan gitu. Tanggal 1 sampai 10 itu awal ya. Kalau di akhirnya berarti tanggal 20 sampai 30-nya kayak gitu. Ini bisa terbolak-balik sih nantinya. Ya lu amati sendiri. Kalau kamu menemukan situasi yang kubahas ini, misalnya nih di awal bulan, ya lu harus ngeh dengan dirimu gitu loh. Harus paham dengan dirimu bahwa wah nggak boleh nih aku terlalu begini, nggak boleh terlalu begitu gitu. Ini ada tentang perasaan yang tiba-tiba flat, kosong lagi, lu akan ngerasa mager lagi, lu akan ngerasa kayak hampa, ya kosong aja gitu, kayak ngapa-ngapain tuh nggak ada gregetnya, nggak ada semangatnya, bawaannya murung, dan ya gitu, Cancer memang nggak bisa menyembunyikan mimik wajah gitu. Kalau lagi ada masalah atau lagi bad mood itu kelihatan banget tuh mimik wajahnya. Ya gitulah Cancer. Jadi hati-hati dengan dirimu sendiri. Ingat ya, jangan kamu terlalu mengikuti apa yang kau rasakan. Jika itu engkau ikuti, maka engkau akan terjebak dan terlarut dalam dirimu yang dalam. Akhirnya lu gak move on, lu gak happy, lu terbelenggu. Sedangkan bulan ini banyak rezeki. Tapi kalau kondisimu, perasaanmu drop-dropan terus, lu gak cepet upgrade atau naikkan dirimu lagi, ya lu akan ketinggalan banyak momen baik gitu. Oke. Seseorang yang menyakitkan, seseorang yang julid, oke, nah kan sini ada Libra yang akan terkoneksi dengan Cancer di bulan ini. Wow. Oke, secara sifatnya panas.
Capricorn. Wow. Pantas ya. Ada sorry. Nah ini nih, ini ya gimana ya? Lu akan capek nih kalau udah ketemu dua zodiak ini gitu. Ya. Ini bisa tentang seseorang yang julid, seseorang yang gak suka, atau orang yang akan terkoneksi sama kamu di bulan ini. Ya ini bisa juga untuk kamu yang single. Ada kemungkinan kamu akan terkoneksi dengan dua zodiak ini. Ya saranku sih lebih ke hati-hati ya, karena ini akan menguras energimu. Ini agak toksik ya. Dan juga karena kelemahan kamu di perasaan tadi, dan juga pikirannya yang suka kandas. Arti kandas tuh sumbu pendek gitu loh, tau kan makna arti sumbu pendek ya, kayak gitu. Itu Cancer. Nah kalau kamu terkoneksi dengan Libra, lu akan pusing karena apa? Ini elemen udara. Dia tahu sendiri elemen udara tuh sangat susah dipegang omongannya, satu. Yang kedua, arahnya dia kemana kayak susah banget dibaca juga, walaupun lu punya intuisi ya. Karena ini tahu sendiri kadang Libra tuh suka plan ya, suka nggak connect gitu. Dan arahnya itu random banget nih kalau dari si Libra. Jika lu terkoneksi dengan energi Libra nanti di bulan ini, maka kamu jangan terlalu pakai perasaan ya. Capek lu, serius. Ya asli capek banget. Ya gitu, capek. Jadi lu jangan terlalu baper, jangan terlalu kebawa perasaan sama Libra. Cuekin aja. Kita jadi ngadepin Libra tuh ya satu ya pakai akal sehat, yang kedua pakai logika, yang ketiga ya lu bawa happy aja gitu. Kalau terlalu pakai hati, lu sendiri akan tenggelam. Kemudian di sini ada Capricorn. Ya Capricorn. Ini elemen tanah ya, keras kepala. Ya ini biasanya nih apa ya, kayak hal-hal yang sifatnya bisnis, kerjasama ya, atau ya seseorang Capricorn. Jadi untuk ngadepin Capricorn kamu butuh kesabaran, pakai double gitu. Kenapa? Ya tahu sendiri orang keras kepala tuh gimana gitu kan. Egonya ya, ego pasti tinggi lah di situ. Dan juga emosinya gitu. Kadang lebih mengedepankan emosi daripada berpikir. Oke, nah ini hawanya panas ya, agak negatif gitu. Wah. Aduh, kaget aku sumpah. Gemini. Astaga. Ini musuh bebuyutan mau gimana sih ya Cancer nih. Aduh, gini deh, siapa sih? Pasti banyak deh Cancer yang stres, pusing, puyeng ngadepin elemen udara. Karena dua elemen udara di sini. Gemini nih. Ini nih, Gemini nih. Ya. Aduh. Gimana ya? Kadang ngadepin Gemini tuh bingung gitu. Ini orang maunya gimana gitu. Asli. Udah kalau udah ketemu Gemini, aku juga nggak bisa banyak komentar ya. Bingung nih, kadang aku sering sih dapat klien Gemini itu. Ya gimana ya, kadang ngasih penjelasannya tuh ya memang kalau lagi nggak kumat sakleknya ya, si Gemini tuh enak lah, asik orangnya tuh. Cuman ya gitu, kalau untuk hal yang sifatnya serius atau obrolan serius atau hal-hal yang kerjasama atau apapun itu, nih ya bikin puyeng gitu, karena ini gimana sih gitu. Jadi itu ya, kamu Cancer sabar-sabar aja nih ketiga zodiak ini ya, karena hawanya panas ya gitu. Oke. Sip. Sama juga yang single juga ya gitu, yang untuk kamu yang single juga berkemungkinan tuh. Atau yang kamu punya hubungan, mungkin punya hubungan dengan 3 zodiak tadi. Oke, ini tak singkirkan dulu. Jadi dalam hubungan Cancer, aduh jadi ngekek, sorry ya. Gemini gitu, nggak nyangka itu ya, Gemini nongol gitu. Cuman ya memang kebanyakan Cancer puyeng kalau udah ngadepin Gemini gitu. Udah komen, udah cerita aja di komentar, gak apa-apa. Itu lagi lanjut ya. Oke, dalam hubungan ya di sini ya energi vice versa ya gitu.
Ya sama clue-nya, kayak ada di antara kamu yang ingin pergi, ya lebih ke sebenarnya mode bertahan ya. Dalam mode bertahan, gimana ya di sini? Ya untuk awal bulan ini memang agak berat ya, ya gitu, si Cancer akan diuji secara perasaan nih. Gitu, secara perasaan akan diuji, kamu akan terasa kayak waduh gitu untuk di awal bulan ini ya. Gitu. Tapi ya Cancer sih, kadang gini sih. Kadang tuh ya gimana ya, Cancer tuh dibilang sedih, ya enggak juga ya, karena habis nangis tuh ya nanti sejam 2 jam ketawa lagi tuh dia. Gitu Cancer tuh. Tapi nggak lama, ya mood swing banget ya, elemen air tuh kadang ya gitu. Elemen air itu akan terlihat sangat kuat, terlihat sangat baik-baik saja ketika dia ketemu bestinya gitu, ketemu orang yang sama-sama random lah gitu kan, sama-sama konyol, udah hilang tuh stresnya. Cuman ketika temennya itu pulang, udah nangis lagi tuh Cancernya. Ya gampang sedih sih sebenarnya, Cancer gampang sedih, gampang sembuh. Cancer gampang terluka, ya cepet juga move on-nya, tapi tergantung ya. Kalau Cancer tuh sudah bucin, nah ini aduh obatnya minta ampun susah gitu. Udah bucin tuh udah ada, alah nggak ngerti ya, susah jelasinnya gitu. Itu yang bikin puyeng juga itu kalau udah ketemu Cancer tuh. Oke, jadi dalam hubungan kamu memang untuk awal bulan ini sangat tidak stabil, lebih ke ujian batin ya, karena kamu akan menghadapi sifatnya. Tadi ada petunjuk tentang api ya, sinar yang panas, cahaya yang panas, atau simbol api tadi. Ya untuk awal bulan mungkin akan ada konflik, masalah ya gitulah, bumbu-bumbu cinta. Tapi di sini ada clue juga tentang ada sebenarnya di antara kamu vice versa ini akan pergi, ya pengen pergi karena sudah ya gitu, kayak nggak ada rasa gitu. Cuman lu-nya ada tapi hatimu nggak ada gitu. Hubungannya masih ada tapi perasaan entah kemana gitu. Itu sih. Cuman ya itu tadi, karena Cancer orangnya begitu banyak pertimbangan ya. Jadi kadang kalau lagi emosi ya gitu, wah aku mau pergi, mau tinggalin dia, ya sudahlah aku mau keluar aja. Cuman jeda beberapa waktu kemudian, udah Cancernya kayak mikir, aduh nanti dia berubah nggak ya, nanti dia begini nggak ya, kayaknya bisa deh aku tungguin gitu, nyebelin ya nggak, ya kucing gitu. Bingung gitu, sekarang mau dewe lah pokoknya. Ada. Oke lanjut ya. Tapi untuk bulan ini sih sebenarnya hubungan kamu lebih ke harmonisan ya. Ya ada sih momen harmonis, itu banyak hal positif juga, hal baik juga di sini. Ada clue tentang ya momongan ya gitu. Momongan ini. Ada kabar kehamilan kah? Ya semoga aja ya, amin, kita aminkan aja sih. Untuk kamu yang mungkin sedang berjuang pengen punya momongan, semoga di bulan ini ada kabar tersebut, amin ya rabbal alamin. Tapi kembali lagi, untuk hal tersebut yaitu kuasa Tuhan ya, nggak ada satupun makhluk yang tahu. Cuman ya ini hanya sedikit atau kisi-kisi kecil aja yang ketangkap di sini. Ya udah, kita sama-sama berdoa semoga untuk kamu yang pengen punya momongan segera terijabah, amin ya rabbal alamin, kayak gitu. Tapi di sini ada minusnya. Untuk kamu yang belum menikah, hati-hati aja ya, hati-hati aja. Nanti kalau melendung gimana coba, ya kan? Nah, nanti lu nggak akan diterima, ya bukan nggak diterima, lu akan dihakimi oleh keluarga dekatmu ya, gitu sih. Hati-hati aja ya. Oke. Di sini ada momen dimana Cancer tuh kayak akan semringah banget ya. Mungkin ada surprise, ya mungkin ya jalan-jalan kah atau kemana, sesuatu yang bahagia gitu loh. Jadi ya ini pada akhirnya mungkin ada di antara kamu yang akan ya ujung-ujungnya minta maaf lagi begini. Tapi vice versa ya, di sini ada di hubungan kamu tuh yang akan minta maaf gitu, salah satu di antara kamu gitu. Ya mungkin itu akan jadi momen yang bahagia lagi gitu. Ibaratnya habis tembak-tembakan kan. Nah, terus mesra-mesraan, dan kikuk-kikukan, tumpak-tumpakan kan enak tuh jadinya.
enak nggak jadi? Ngono lho Lur. Akhirnya pikiran mau pergi dari hubungan tuh landai lagi, ya gitulah pola-polanya gitu. Nah, cuman di sini ada ujian memang untuk Cancer ya, semua Cancer nih, hati-hati banget dengan orang di luar hubungan kamu. Ya ini di luar kamu dan dia gitu, di luar hubungan. Ini bisa circle isu, bisa tentang isu juga di sini. Gak tahu ya, kayak ya aku nggak tahu nih seseorang ini nggak suka dengan siapa, kamu atau pasangan kamu, kayak gitu loh. Kayak ya hati-hati, yang penting pesanku hati-hati dengan kabar burung ya, dengan masukan atau omongan orang, dicerna dulu deh gitu, dicerna dulu, dipahami dulu. Kalau enggak, ini ujung-ujungnya bisa jadi salah paham ya, salah sangka, ya ribut lagi, overthinking lagi gitu. Jadi segala informasi yang kamu dapatkan nantinya, kamu perlu saring ya dari orang-orang di sekitar kamu, kayak gitu. Karena kalau terlalu kamu ngikutin kata orang, kamu nggak percaya dirimu, nggak percaya intuisimu, ya nanti kamu sakit hati, kacau gitu. Oke. Nah, kemudian dalam hubungan Cancer di sini ada harapan palsu ya, tentang janji yang mungkin tapi terbongkar sih ya. Ya antara dua hal ya. Semoga ada petunjuknya, ada bukti. Yang kedua dari sisi firasat atau batin. Cancer kan gitu, peka perasaannya. Lu mau bohongi Cancer, ya udah tahu duluan nih Cancernya gitu biasanya. Bagi yang kepekaannya udah mulai naik lah gitu ya. Gitu. Jadi ada di antara kamu yang kerasa kayak, ini orang serius nggak sih dia mau ngajak hubungan tuh gitu loh, maksudnya lo ngajak nikah atau menjalin hubungan yang lebih serius nih, beneran nggak sih atau cuman omong-omong gitu loh. Nah makanya tadi petunjuknya tentang lo jangan terlalu percaya kata-kata gitu, lihat aja tindakannya dan buktinya, lebih ke bukti aja sih gitu ya. Wajar sih tadi ada yang ingin mundur, ingin pergi dari hubungan karena sifatnya terlalu pedas gitu ya, gimana ya, keras, lisannya terlalu menyayat hati gitu. Dan juga memang ada kaitan juga di sini tentang itu circle ya, ya circle itu orang yang nggak suka tadi. Tapi ya udah deh, namanya juga Cancer sih. Ya Cancer tuh kenapa ya, Cancer tuh kalau jatuh dia cepat berdiri. Kenapa kalau luka cepat sembuh? Karena Cancer apa-apa sendiri sih. Memang kebanyakan Cancer kayak gitu. Ya semuanya dipikirkan sendiri, makanya cenderung sensitif iya, baperan juga iya. Tapi ya ketika Cancer jatuh tuh kesadaran cepat gitu. Itu uniknya Cancer, sukanya Cancer kayak gitu, kesadaran cepat gitu. Jadi kayak nggak suka berlarut-larut dalam suatu masalah. Kalau masalah itu belum selesai, Cancer belum bisa bobok cantik gitu, ya kan? And ya udah sih, pada akhirnya banyak petunjuk dan ya gitu. Mungkin lo akan sedih, lo akan ngerasa nyesek, tapi ya sementara aja sih ya, nggak lama kok itu, serius. Tidak lama ya, kesedihanmu hanya sementara untuk bulan ini. Ya sih gua amati sendirilah ya, buat buku diary gitu lah. Nanti catat aja nih, lu hari ini ngerasain apa, situasi apa, catat aja. Nggak apa-apa, malah bagus itu. Kamu sering buat buku diary tentang dirimu sendiri. Jadi lu ngerti nantinya. Oh nanti misalkan nih, lu punya catatan untuk bulan Maret, lu ngelewatin apa, situasi apapun, lu dapat nyelesainnya gimana. Nanti lu di bulan depannya, masuk ke April, lu baca catatanmu di bulan Maret. Karena dalam kehidupan itu, hampir setiap pergantian bulan, kadang pola yang dari bulan sebelumnya itu bisa masuk ke bulan yang
selanjutnya kayak gitu ya. Gitu sih lur. Oke, kita jumpa lagi the next time lah ya. Bye bye semuanya Cancer.